Kamu kenapa? Kok kayaknya dari tadi pusing? Ya dok, kepala saya pusing banget. Kayak mata saya kayak udah mau keluar gitu. Oh iya? Badan kamu panas nggak? Iya dok. Sudah berapa lama panasnya? Sudah kurang lebih 2 harian belakangan ini. Ada gejala-gejala lain seperti pegel atau muntah-muntah? Oh iya itu dok. Dari kemarin malam itu badan saya udah pegel sampai hari ini. Dari kemarin sampai hari ini? Iya. Oh, oke, kalau gitu kamu ikut saya dulu ya ke posko. Oh iya dok. Saya Nur Istianah dari kelompok 2. Menurut saya, privasi sangatlah penting di dalam dunia kedokteran. Kenapa? Karena kita sebagai dokter tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada pasien. Walaupun kita sudah memberikan saran yang terbaik kepada pasien, tetapi jika pasien tetap berkata tidak, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Walaupun menurut kita itu merupakan keputusan yang terbaik, namun kita harus tetap mendahulukan hak-hak pasien tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian Nagoya Sudarman dari kelompok 2. Privasi. Menurut privasi adalah di mana dokter harus mengambil keputusan yang mengutamakan atas kepentingan pasien dan harus bertanya kepada pasien bagaimana pendapat mereka akan hal tersebut. Menurut saya sangat setuju dengan privasi karena dengan privasi pasien dan dokter akan merasa saling diuntungkan tanpa ada pihak yang merasa dibohongi atau tidak diberitahu. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Lina Karisya dari kelompok 2. Privasi menurut pemahaman saya adalah suatu prinsip dasar etika kedokteran di mana seorang dokter harus memperhatikan keinginan atau pendapat dari pasiennya dan melakukan yang terbaik untuk pasiennya serta tidak melakukan kesalahan yang berbuntut yang berakibat fatal bagi pasiennya serta melakukan menyamaratakan pasiennya secara adil. Saya sangat menyetujui prinsip etika tersebut karena menurut saya yang terpenting bagi seorang dokter adalah melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Perkenalkan, nama saya Eka Lucy Susanti dari kelompok 2. Jadi privasi adalah suatu kebijakan atau aturan yang harus dimiliki oleh setiap dokter dalam melayani setiap pasien yang datang kepadanya. Setiap keluhan yang diberikan oleh pasien harus kita analisis lebih lanjut dan kita memberikan saran yang baik kepada pasien. Saya Putri Lutfia dari kelompok 2. Menurut saya, privasi itu adalah suatu etika atau pedoman seorang dokter untuk melayani dan berkomunikasi terhadap pasiennya. Di salah satu privasi itu ada dokter harus memikirkan yang terbaik untuk pasiennya, memikirkan risiko terkecil dan manfaat terbaik dan terbanyak untuk pasiennya. Jadi, meskipun sudah memikirkan manfaat yang terbanyak, tetapi seorang dokter harus tetap mengomunikasikan itu dengan pasiennya. Nama saya Satyana Irianti dari kelompok 2. Menurut saya, privasi adalah suatu pedoman utama bagi seorang dokter dalam melayani pasiennya. Intinya, dalam privasi ini, seorang dokter harus melayani pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Dan juga kita harus menghargai pendapat dari setiap pasiennya. Walaupun kita sebagai decision maker, kita tahu apa tindakan medis yang tepat untuk melayani pasien kita, kita harus tetap menghargai pendapat mereka. Saya Bayu Kusmawardani dari kelompok 2. Menurut saya, privasi merupakan etika yang harus dilakukan seorang dokter untuk melayani pasiennya. Privasi itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama autonomi atau menghargai martabat manusia, yang kedua beneficence atau berbuat baik, yang ketiga non-maleficence atau tidak merugikan orang lain, dan yang terakhir adalah justice atau keadilan. Jadi sebagai seorang dokter, kita itu harus dapat memperlakukan semua pasien seadil-adilnya. Nama saya Isna Arifah Rahmawati, saya dari kelompok 2. Menurut saya, privasi adalah suatu kaidah dasar etika dalam dunia kedokteran yang menjadi penentu dasar dalam dunia kedokteran. Privasi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu menghormati pasien, yang kedua berbuat baik terhadap pasien, yang ketiga tidak merugikan pasien, dan yang keempat adalah keadilan. Nama saya Edwin dari kelompok 2. Dan menurut saya, privasi itu adalah suatu etika dokter di mana dokter tentu saja dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis wajib memberikan pengobatan yang terbaik untuk pasiennya. Namun, dokter tidak berhak untuk secara sepihak memaksakan suatu metode pengobatan kepada pasiennya. Dokter hanya bisa menyarankan dan merekomendasikan, tapi keputusan akhir tentu saja ada di pasiennya dan dokter harus menghormatinya. Dan yang terpenting adalah
dokter sudah memberikan pengobatan yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada pasiennya. Terima kasih. Nama saya Afif Ansori dari kelompok 2. Menurut saya prima facie adalah fundamental dasar yang harus dimiliki oleh setiap dokter. Prima facie itu sendiri berarti dokter memberikan opsi-opsi yang terbaik untuk pasiennya, namun kemudian pada akhirnya pasien tersebutlah yang harus memilih pengobatan yang terbaik untuknya. Prima facie itu penting untuk mencegah kesalahpahaman dan kesalahan fatal yang dapat terjadi ke depannya dan untuk mencapai keuntungan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Menurut saya prima facie itu penting, tidak hanya diingat tapi juga tertanam dalam hati dan pikiran.